Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan doa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa ada yang tidak masuk? Masuk. Tidak ada. Masuk semua, nggih? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak boleh duduk kembali. Ayo coba, apakah tadi pagi sudah sarapan semua? Coba Mas Azam, tadi pagi sarapan apa? Nasi apa? Pakai lauk apa? Oh, nasi goreng. Bagaimana rasanya nasi goreng? Enak, asin makan. Kalian bisa merasakan nasi goreng asin dari mana? Dari lidah. Kemarin Saman sudah mempelajari panca indera. Ada berapa panca indera? 5. Mata, hidung, kulit. Yang terakhir ini nanti akan dipelajari adalah lidah. Coba apa fungsinya mata, Mbak Sofia? Untuk melihat. Kalau fungsinya hidung apa, Mbak Solihah? Membau. Kalau panca indera yang berfungsi untuk merasakan tekstur halus, merasakan tekstur kasar, itu apa? Kulit. Hebat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenali lidah sebagai panca indera, menyebutkan fungsi-fungsi lidah, gangguan yang terjadi pada lidah, dan cara menjaga kesehatan lidah. Nanti juga kita akan mempelajari tentang berbagai macam rasa melalui eksperimen sederhana. Sudah siap belajar hari ini? Coba bagaimana? Tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2. Hebat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang indera pengecap. Video indera pengecap. Selamat datang di Taman Pengecap. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu indera perasa atau yang disebut lidah. Dikeluarkan. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Pelihara kesehatan lidah antara lain sebagai berikut. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. Menyikat lidah saat menggosok gigi. Demikian perjalanan kita di Taman Pengecap. Dah. Informasi apa yang bisa kalian dapat? Yang pertama, lidah. Lidah itu sebagai apa? Indera perasa atau indera pengecap. Nah, indera pengecap atau perasa itu lidah. Nah, lidah itu panca indera yang berfungsi sebagai pengecap atau merasa. Coba sekarang cek lidahnya sendiri-sendiri. Berhadapan-hadapan dengan temannya, kalian lihat lidah temannya. Di dalam lidah itu pasti ada tonjolan-tonjolan kecil. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Coba cek lidah temannya. Nah, tonjolan kecil itu namanya papila. Apa namanya? Papila. Nah, di dalam papila itu terdapat banyak saraf.
saraf yang berfungsi sebagai pengecap atau nama lainnya adalah kuncup pengecap. Nah, sekarang Bu Guru tanya, dari video tadi rasa manis letaknya di mana? Di ujung depan. Hebat Mas Rifki, Mas Satria. Kalau rasa asin ada di mana? Di tepi depan apa tepi belakang? Tepi belakang. Kalau rasa asam ada di mana Mbak Nisa? Tepi depan. Kalau rasa pahit? Di ujung belakang. Hebat. Nah, bagaimana cara lidah bekerja? Pertama, kalian makan ya. Nah, ketika makan, kuncup pengecap itu bekerja, merasakan. Dia punya rangsangan, punya sensor. Nah, kuncup itu nanti mendeteksi rasanya. Ini manis, ini asin, ini asam, apa ini pahit. Dari situlah nanti dikirim ke otak. Otaknya menerjemahkan, tubuhnya merespon. Kalau sampean makan manis bagaimana? Suka apa tidak makanan manis? Suka. Tapi kalau sampean makan obat, minum obat pahit, bagaimana rasanya? Pahit. Respon tubuhnya bagaimana? Tidak suka, mengernyitkan dahi. Kalau rasa asam juga tidak suka. Bagaimana ekspresinya asam? Nah, itu dari otak. Dari saraf penguncup lalu dikirim ke otak. Nah, ini tempatnya ya. Sekarang fungsi lidah. Fungsi lidah sebagai apa? Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk membantu bersama gigi. Lidah ini membantu proses untuk mengunyah makanan. Setelah itu apa? Membantu menelan makanan. Setelah itu yang terakhir ada membantu berbicara dengan jelas. Nah, sekarang kita berdiri dulu, kita nyanyi letak rasa saya, bernyanyi tentang letak-letak panca indera supaya kalian lebih paham. Coba berdiri dulu semuanya, biar nggak ngantuk, biar nggak lemes. Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Mana di mana letak rasa manis? Letak rasa manis ada di ujung depan. Mana di mana letak rasa asam ada di tepi depan. Indra haruslah kita jaga. Pengecap, lidah indra pengecap haruslah kita jaga. Mana di mana letak rasa asin? Letak rasa asin ada di tepi belakang. Mana di mana letak rasa pahit? Letak rasa pahit ada di tepi belakang. Ujung belakang saja. Lidah indra pengecap haruslah kita jaga. Lidah indra pengecap haruslah kita jaga. Hebat, tepuk tangan untuk kalian semua. Gangguan pada indera perasa. Ada apa saja gangguannya? Yang pertama, sariawan. Siapa yang pernah sariawan? Hampir semuanya pernah sariawan. Sariawan terjadi karena apa? Karena apa Mbak Solihah sariawan terjadi? Karena jarang menyikat gigi. Ayo, karena apa lagi? Karena apa Mas Azam? Karena apa Mas Rafif? Karena tergigit atau terluka. Selain karena tergigit, karena terluka, sariawan terjadi karena kurang vitamin
C. Jadi sampean harus makan banyak buah. Makan banyak buah yang mengandung vitamin C. Setelah itu yang kedua ada infeksi jamur atau bakteri. Lidah itu bisa terkena infeksi jamur atau bakteri kalau tidak rajin gosok gigi. Siapa yang masih malas gosok gigi? Siapa? Mas Satria. Besok setelah ini rajin gosok gigi ya. Yang ketiga ada gangguan yang ketiga itu lidah terbakar. Bagaimana lidah terbakar? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena makan makanan yang panas. Pernah makan makanan panas? Pernah. Setelah itu lidahnya jadi apa? Jadi apa Mbak Sofia? Luka, mati rasa, luka, terbakar. Kalau lidahnya terbakar buat makan enak nggak? Buat makan enak nggak? Nggak enak. Setelah ini kita mempelajari tentang cara menjaga kesehatan indera rasa supaya tidak terjadi gangguan-gangguan tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan agar indera perasa kita terjaga, yang pertama apa Mas Bima? Menggosok gigi secara teratur. Setelah itu apa Mbak Dini? Setelah menggosok gigi, apalagi yang harus dilakukan? Berkumur setelah makan. Setelah itu apa Mas Adit? Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Lalu apa Mas Satria? Terus apa Mbak ini lanjutannya? Banyak minum air putih agar mulut tidak kering. Setelah itu selanjutnya apa Mbak Nisa? Yang terakhir dibaca bersama, rutin kalian semua terus itu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bu guru punya tugas, punya beberapa masalah, punya beberapa soal yang harus diselesaikan. Cara mengerjakannya dengan dikerjakan secara kelompok, dengan bekerja sama. Nah, di situ ada beberapa soal. Setiap kelompok tugasnya itu berbeda. Tugas yang pertama dijelaskan Bu Guru dulu. Yang pertama untuk kelompok visual atau kelompok hebat. Silakan ditulis nama kelompoknya apa, anggotanya siapa saja. Silahkan ditulis di sini. Lalu gangguan-gangguan yang ada pada lidah, silakan ditulis di sini dengan berkelompok. Ini selanjutnya kelompok cerdas. Di sini ada, jangan lupa seperti tadi kelompok hebat, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Lalu di sini ada soal, disediakan Bu Guru soal berupa lidah. Lidah ini terdiri dari beberapa bagian. Masih ingat kan tadi letaknya di mana saja? Nah, di sini ditulis. Setelah itu ini ada beberapa gambar. Kalian pasti sudah bisa tahu ini rasanya apa. Silahkan ditarik garis atau dipasangkan sesuai dengan rasanya, ya. Tadi kelompok auditoris, sekarang kelompok kinestetik. Di sini ada laporan hasil eksperimen. Jadi kelompok kalian nanti akan mengadakan sebuah eksperimen sederhana, mengamati beberapa jenis makanan dan rasa yang dimiliki dengan mata tertutup. Lalu setelah itu menulis cara menjaga kesehatan lidah. Nah, di sini nanti, ini spidolnya ya buat nulis ya. Di sini nanti ada beberapa rasa. Nah, ada 5 anak kan? 1 anak sebagai penulis, 4 lainnya nanti bergantian menutup mata, mengambil salah satu, apa ini? Salah satu bubuk yang ada di sini. Bubuk ini ada berbagai rasa.
Silakan ditulis. Semisal nomor 1, ada gula. Temannya merasakan apa? Temannya suruh menebak, apa yang kamu makan? Kalau temannya bilang gula, tulis gula. Bagaimana rasa gula? Kalau manis, silakan ditulis manis. Kalau temannya merasakan gula itu asin, silakan ditulis asin. Oke, paham? Ayo silakan bergantian. Sudah paham kelompok yang lain? Apa itu? Gula. Gula. Bagaimana rasa gula? Manis. Manis. Silakan ditulis yang menulis. Selanjutnya Mas Adit. Silahkan dipilih. Oke, diajak dulu. Siapa dulu? Oh, Mas ini, Mbak Saci. Sedikit. Oke, apa itu? Apa itu Mas Adit? Loh. Apa itu? Kopi. Bagaimana rasa kopi? Pahit. Tulis. Ini kenapa nggak rata ini? Diteliti lagi, enggak boleh begitu. Setelah itu kalau sudah presentasi nanti ditempel di papan. Jangan, nanti menempel. Sudah siap maju untuk presentasi? Siap. Dimulai dari mana dulu? Siapa yang angkat tangan? Oke, dimulai dari kelompok apa ini? Kelompok hebat. Silahkan kelompok hebat maju ke depan untuk presentasi. Ini diambil buku guru ya. Nanti salam dulu Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya dari ditunjuk. Saya dari kelompok apa ini? Saya dari kelompok hebat. Ya, siapa saja anggotanya? Rizky, Rafif, Dini, Aini. Ya, kurang ke atas ya. Nah, silakan ditunjuk Mas Rifki. Kelompok Fungsi ini lidah. akan menjelaskan tentang fungsi lidah. Terus selanjutnya apa? Fungsi lidah itu untuk apa? Didengarkan ya teman-teman yang lain ya. Mengecap berbagai rasa, manis, asin, asam, pahit. Oke, selanjutnya Membantu mengunyah makanan bersama gigi. Membantu menelan makanan. oke, selanjutnya Membantu berbicara dengan jelas. iya, selanjutnya Gangguan pada lidah. ayo didengarkan gangguan. Sariawan. Kekurangan vitamin. Untuk kelompok pandai dan kelompok cerdas apa ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok hebat. Oke, silahkan ditempel. Lalu duduk. Selanjutnya kelompok cerdas. Silahkan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Nanti. Kelompok cerdas. Ya, anggotanya. Anggota Azam, Bima, Sulika, Nisa. Iya. Selanjutnya yang bawah. Obat, pahit, coklat, manis, keju, asin. Oke. Asin. Itu ada benda. Kalau itu asam Jawa rasanya asam. Biasanya digunakan untuk memasak. Bagaimana kelompok lain? Apa ada yang ditanyakan? Coba Mbak Bilkis tanya apa Mbak Bilkis? Oh, dari tadi yang ditanya, yang dijelaskan kan hanya manis ya? Manis, asam, asin, pahit. Nah, sekarang kelompok pandai tanya, di mana rasa pedas? Nggak ada. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang tahu? Mengapa pedas tidak ada di situ? Karena rasa pedas dari
Nah, karena rasa pedas itu dari lidah yang terluka. Betul jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Nah, lidah itu hanya punya 4 rasa. Betul apa kata kelompok hebat? Asam, manis, pahit. Pedas itu terjadi karena kuncup pengecapnya terluka. Jadi seolah-olah terbakar sehingga menimbulkan rasa pedas. Silakan ditempel. Nah, silakan setelah ini kelompok apa ini? Kelompok pandai. Dari kelompok pandai, anggota Adil, Satria, Sofia, Sadi, Bilqis. Laporan hasil eksperimen gula, manis, garam, asin, asam, sitrat, Ya nggak apa-apa nanti. asam, kopi pahit. Cara menjaga kesehatan lidah, puasa tinggi dan lidah secara teratur, berumur setelah makan, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Pandai tadi mengadakan eksperimen sederhana. Di dalam kotaknya ini tadi ada 4 macam bubuk-bubuk. Yang pertama ada gula. Menurut mereka, gula ini rasanya manis. Setuju apa tidak? Selanjutnya, ini bubuk yang kedua ada garam. Garam rasanya menurut kelompok pandai rasanya asin. Selanjutnya yang ketiga ada bubuk asam sitrat. Selanjutnya ada apa? Kopi. Kopi rasanya pahit. Ini kopi murni ya, bukan kopi saset yang dijual di toko. Kalau kopi saset yang dijual di toko itu sudah ada campuran gula. Oleh karena itu rasanya manis. Apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Kan perwakilan kelompok 2 anak maju ke depan untuk pilih peran yang akan kalian mainkan. Ayo kelompok, dimulai dari kelompok cerdas dulu. 2 anak maju ke depan. Ini di stikernya diambil, ditempel. Silahkan berdiri. Kartu tulis, bukan kartu gambar, silahkan berdiri ke sini. Maju ke depan. Nah, kalian nanti tugasnya berperan sebagai apa? Kuncup lidah atau kuncup pengecap. Silahkan baris sesuai dengan letak penguncup yang sudah kalian pelajari. Manis letaknya di mana, asam letaknya di mana, asin di mana, pahit di mana. Ibaratkan ini sebuah lidah. Oke, ibaratkan ini sebuah lidah. Di mana rasa manis Mbak Aini? Di depan. Silahkan ke depan. Silakan baris. Ini tali sepatunya diikat dulu nak supaya enggak jatuh. Mana rasanya pahit? Pahit. Kita maju, masuk ke dalam lidah. Karena pari itu pahit, maka yang pertama di lidah yang merasakan bagian ujung mana? Belakang. Jadi ini nanti melambaikan tangan. Oke, paham? Paham. Setelah merasakan, setelah berhasil letak kuncup pengecapnya ini merasa yang sudah berhasil, sini lagi luka, nanti silahkan kembali ke sini lagi supaya nanti kuncup pengecapnya merespon lagi. Oke? Oke. Kita mulai dari siapa? Home Pimpah dulu dong. 1, 2, 3. Silahkan masuk. Oke. Selanjutnya masuk. Selanjutnya. 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 Nah, menurut yang tidak maju, apakah ini semuanya benar? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Coba Mas Satria, guntingnya dipinjam Bu Guru nak. Ini benda tajam karena tidak waktunya untuk membawa gunting. Benar teman-teman? Silakan duduk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya rasa asam. Apa tidak teman-teman? Betul. Silakan duduk kembali. Selanjutnya rasa
ikan asin. Ikan asin itu diawetkan dengan garam, jadinya rasanya asin. Lihatkan ke temannya, konsumsi apa pahit? Tulisannya obat. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hari ini hebat. Ya. Selanjutnya tepuk semangat. Soal kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nanti silakan ditarik garis. Membuat garisnya yang rapi ya. Nggak boleh, nanti kalau nggak diisi nggak dapat nilai, nilainya kosong. Dicek kembali jawabannya. Kalau sudah silahkan dikumpulkan di depan, nanti akan dikoreksi Bu Guru. Untuk nilai yang ada di bawah KKM nanti akan diadakan remedi. Ayo silahkan ditunggu. Masih semangat hari ini? Coba Bu Guru tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Indra pengecap. Apa itu indra pengecap? Lidah. Lalu apa lagi? Belajar. Lalu apa lagi? Membantu mengunyah atau memproses makanan yang ada di mulut. Setelah itu apa lagi? Membantu berbicara. Selanjutnya, gangguan yang ada pada lidah apa saja Mas Satria? Sariawan. Lalu apa Mas Bima? Selain sariawan, lidah terbakar, jadi anak sehat, rajin menggosok gigi, lidahnya juga digosok. Oke. Sekarang Bu Guru tanya, bagaimana perasaan hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak Mas Adit? Senang. Pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak Mbak Aini? Senang. Apa ada yang masih belum paham dari sini yang diterangkan Bu Guru? Sudah. Kalau sudah silahkan beres-beres. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Untuk pertemuan ke depan, selanjutnya pertemuan IPAS besok kita akan mempelajari tentang struktur tumbuhan. Dulu supaya lebih memahami tentang letak indera perasa. Satu, letak rasa manis ada di ujung depan. Mana bersama-sama? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusrin illa. Pembelajaran hari ini tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan silakan angkat tangan. Satu orang menjawab dari kelompok, maka itu yang akan pulang dulu. Di mana letak rasa pahit? Oke, kelompoknya Mas Satria boleh pulang dulu. Ayo silakan Mas Bin. Selanjutnya rasa manis. Oke, kelompok tetap rajin belajar ya. Di rumah nanti menggosok gigi, lidahnya juga digosok.